Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Emma Santaumulado dengan NIM 22007 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Nah, materi yang saya dapatkan atau topik yang saya ajar pada pagi hari ini tentang kehidupan Kristen. Jadi, materi yang kita akan belajar pada hari ini mengenai kehidupan Kristen. Nah, seperti apa sih kehidupan Kristen itu? Untuk itu, mari kita mengenal tentang kehidupan Kristen. Nah, mengenal kehidupan Kristen adalah hidup yang dipimpin oleh Kristus, mengalami perubahan hati, dan menunjukkan karakter yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam perkataan, pikiran, serta tindakan yang dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Jadi, kehidupan Kristen adalah setiap orang yang hidup dalam Kristus yang dipimpin oleh Tuhan dan mengenal dan mengalami perubahan hati dan menunjukkan karakter Tuhan dalam perkataan, pikiran, dan serta tindakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, seperti itulah kehidupan Kristen. Nah, kita juga sebagai orang Kristen juga mempunyai yang namanya dasar Alkitab sebagai orang Kristen. Yang pertama adalah 2 Korintus 5 ayat 17. Tentang orang percaya harus menjadi ciptaan baru. Jadi setiap orang yang percaya akan menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Yang kedua adalah Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Berarti setiap orang percaya, setiap orang Kristen harus menjadi garam dan terang dunia. Untuk siapa? Yaitu untuk setiap orang yang ada di sekitar, baik itu orang yang tidak kita kenal maupun yang kita kenal. Jadi kita harus menjadi garam dan terang dunia yang memberi dampak yang baik untuk setiap orang di sekitar kita. Maupun itu orang yang berbeda dengan kita. Nah, yang ketiga Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayatnya ke-23, yaitu hidup orang Kristen harus hidup menghasilkan buah roh. Contohnya kasih, sukacita, damai sejahtera, dan pengendalian diri, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Jadi harus hidup menghasilkan buah roh. Ya, yang terutama itu 9 buah roh. Nah, kita sudah belajar mengenai apa yang menjadi dasar kita sebagai orang Kristen. Nah, sekarang mari kita melihat aspek-aspek utama apa sih yang ada dalam kehidupan orang Kristen, yaitu aspek utama kehidupan Kristen yaitu kasih. Jadi kasih adalah inti dari kehidupan Kristen. Kasih yang dilakukan aktif, yang mempunyai tindakan, tidak hanya perkataan saja, tetapi dilakukan ketika mengatakan kasih, ya kita harus melakukannya dengan tindakan. Yang kedua, pengampunan. Jika kita mengampuni, dalam kehidupan kita akan merasa damai. Hidup kita akan damai jika kita mengampuni setiap orang yang bersalah pada kita. Yang ketiga, iman. Iman memberi harapan dan kekuatan dalam kehidupan kita. Yang keempat, pelayanan. Melayani orang lain adalah tindakan kasih yang nyata. Dengan kita melayani orang lain, orang di sekitar kita, atau siapapun yang ada di sekitar kita, itu adalah tindakan kasih yang nyata. Nah, mari kita melihat contoh praktis yang ada dalam kehidupan Kristen. Contoh praktisnya adalah melaksanakan nilai-nilai Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Praktik berdoa, doa syukur harian untuk mengawali setiap aktivitas dan kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa sebelum makan agar makanan, minuman yang kita makan boleh menjadi berkat dalam tubuh jasmani kita. Doa untuk sesama, misalnya sesama yang sedang mengalami bencana alam, sedang mengalami pergumulan yang berat, juga berdoa untuk di gereja. Dimanapun kita pelayanan, mungkin gereja kita pada saat ini sedang mengalami sesuatu yang berat atau pergumulan. Nah, juga praktik membaca Alkitab setiap hari, mengikuti kelompok diskusi Alkitab untuk merenungkan ayat-ayat, mengaplikasikan ajaran dalam hidup kita. Dengan mengikuti kelompok-kelompok diskusi Alkitab, kita akan memahami kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk itu yang menjadi ajakan kita sebagai orang Kristen adalah
Mari. Yang menjadi ajakan kita sebagai orang Kristen adalah mari hidup penuh dengan kasih. Kehidupan Kristen adalah perjalanan seumur hidup. Tidak hanya berhenti di situ saja, tetapi perjalanan yang hidup, perjalanan seumur hidup. Bukan hanya tentang status, tetapi panggilan untuk hidup di dalam kasih, kebenaran, dan kekudusan. Dengan pertolongan Roh Kudus, setiap orang percaya dimampukan untuk bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Jadi, teman-teman, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, demikian materi ajar yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.